Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah baik setelah liburan ini? Nah, kalau misalnya liburan kalian berkesan, coba ceritakan ya. Nah, supaya tidak terlalu berlama-lama, Bapak akan membahas materi tentang untuk pertemuan kita kali ini, yaitu perencanaan pameran karya seni rupa. Nah, untuk yang pertama Bapak akan memberi penjelasan tentang pengertian pameran seni rupa. Nah, pengertian pameran seni rupa itu adalah kegiatan yang menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana. Pameran memanjang atau memamerkan karya dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang seperti tata letak artistik, kenyamanan pengunjung, kuratorial, dan berbagai rangkaian acara untuk menyokongnya. Nah, kalau misalnya di sini jelaskan ya dari seperti tata letak artistik. Nah, tata letak artistik ini kayak misalnya penempatan karyanya itu sendiri. Nah, kenyamanan pengunjung, bagaimana sirkulasi pengunjung ketika masuk dan bahkan keluar, jangan sampai ada yang tersendat-sendat dalam kegiatan tersebut. Nah, kuratorial ini yaitu orang yang mempunyai ide besar dalam pelaksanaan pameran itu sendiri dan berbagai rangkaian acara yang menyokongnya. Dan misalkan dalam pameran tersendiri itu ada acara musik yang agar pengunjungnya nyaman dan sebagainya. Nah, pameran ini juga dapat dilakukan di mana saja ya, baik indoor maupun outdoor. Kalau misalnya indoor, nah biasanya sering dalam ruangan galeri atau tempat-tempat yang memang menyokong untuk pameran itu sendiri. Dan biasanya juga nggak hanya di galeri saja ya, sekarang banyak pameran-pameran yang berada di outdoor atau di luar, misalnya di taman publik dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, yang kedua, Bapak akan menjelaskan tujuan pameran seni rupa itu sendiri. Nah, tujuan pameran seni rupa dapat digeneralisir menjadi beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, tujuan komersil, alias bertujuan untuk menjual karya seni. Yang kedua, tujuan sosial dan kemanusiaan. Hasil penjualan karya akan disumbangkan pada yang membutuhkan, atau pameran tidak mengadakan penjualan sama sekali. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Pameran ditunjukkan untuk menyebarkan pengetahuan seni untuk kemajuan seni itu sendiri. Nah, jadi tujuan pameran seni rupa itu sendiri yang pertama jelas ya, tujuannya komersil. Kalau komersil berarti harus mendapat keuntungan. Mendapat keuntungannya bagaimana ya, menjual karya seni itu sendiri. Dan yang kedua, tujuan sosial. Ya, biasanya tujuan sosial ini untuk kemanusiaan ya. Kayak misalnya hasil pameran ini disumbangkan untuk bencana alam di daerah mana atau dan lain sebagainya. Intinya tujuan sosial untuk kemanusiaan. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Jelas ya, yang namanya pendidikan itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, intinya menyebarkan pengetahuan seni untuk kemajuan seni itu sendiri. Oke, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah manfaat pameran seni rupa. Nah, manfaat pameran seni rupa apa sih? Manfaat pameran sendiri akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap karya seni. Kegiatan ini akan menambah wawasan dan kemampuan kita untuk memberikan evaluasi penilaian karya seni secara lebih objektif. Pameran akan mempererat hubungan para pelaku seni karena akan membutuhkan
melakukan kerjasama untuk menyelenggarakannya, termasuk di sekolah ataupun kampus, akan melatih kerjasama dan mempertebal pengalaman sosial. Nah, di sini manfaat pameran seni rupa sendiri yaitu yang pertama sebagai ajang apresiasi ya, apresiasi kepada masyarakat atau orang-orang pengunjung yang datang untuk melihat pameran itu sendiri dan memberikan evaluasi penilaian kepada karya yang lebih objektif ya. Jadi si pengunjung tuh bisa menambah wawasan dari berapresiasi itu sendiri untuk sebagai ajang penilaian. Dan pameran ini juga sebagai mempererat hubungan para pelaku seni. Dan biasanya pameran ini kadang mendatangkan para seniman-seniman yang lain ya, biar mereka tuh tahu karya orang lain tuh seperti apa. Ketika mereka membuat juga, mereka pasti bakal mengundang seniman-seniman yang lain juga. Kalau misalnya pamerannya itu exhibition, pameran exhibition ini adalah pameran yang diselenggarakan banyakan ya, bukan pameran individu. Kalau misalnya pameran individu ini pameran yang perorangan, yang mengadakannya satu orang seniman. Tapi kalau misalnya pameran exhibition ini yang mengadakannya itu biasanya lebih dari 2 atau 3, yang intinya mah banyak ya, yang intinya banyak, bukan satu orang yang membuat acara tersebut. Itu bisa jadi ajang silaturahmi atau ajang mempererat hubungan para pelaku seni. Nah, di sini juga manfaatnya juga sebagai melatih rasa tanggung jawab kalian ketika mengadakan suatu event pameran. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan suatu event, baik itu selain event pameran atau event-event kegiatan lainnya, baik itu musik dan sebagainya, itu dilatihnya seperti ini, yaitu ketika mengadakan event itu sendiri, apakah ada rasa tanggung jawab. Nah, kalau misalnya dia mempunyai rasa tanggung jawab, pasti event tersebut akan sukses. Oke, bisa dipahami. Nah, lanjut. Nah, fungsi pameran itu sendiri. Fungsi pameran itu sendiri yaitu memiliki fungsi utama. Yang pertama adalah media komunikasi antara perupa, pencipta atau seniman dan apresiator seni. Nah, pameran seni rupa hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni dan masyarakat. Nah, sementara itu dalam konteks pendidikan, Nur Hadiat, 1996 secara khusus berpendapat bahwa pameran seni memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan motivasi berkarya seni, dan yang kedua, berkarya seni karena pameran membutuhkan karya untuk dipamerkan. Yang ketiga, pendidikan, belajar berorganisasi. Yang keempat, itu menyelenggarakan dari kejenuhan belajar, penyegaran dari kejenuhan belajar. Dan yang kelima, meningkatkan apresiasi seni. Nah, di sini yang pertama yang jelas sebagai media komunikasi antara perupa dan para apresiator seni. Nah, biasanya apresiator seni itu apa aja? Baik itu dari pengunjung, baik itu dari kritikus dan lain sebagainya. Intinya pengunjung yang datang ke pameran tersebut. Jadi ada komunikasi, ya. Jadi kenapa sih si seniman ini membuat karya ini? Pasti kan di sana bakal terjalin komunikasi. Terus membangkitkan rasa apresiasi, karena apresiasi itu penting ya. Kalau misalkan kita membuat sesuatu, pasti kita ingin diapresiasi, kita pengen dihargai gitu kan. Nah, baik itu pada teman-teman, baik itu pada orang tua, bahkan maupun masyarakat. Nah, menurut Nur Hadiat, di sini dia mempunyai berpendapat pameran seni memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, membangkitkan motivasi berkarya seni. Nah, supaya bangkit nih bagi kalian yang ingin jadi seniman, yang pertama sebagai ajang unjuk gigi, yaitu kalian harus membuat pameran itu sendiri supaya karya kalian mendapat apresiasi dari masyarakat. Jadi membagikan motivasi. Terus berkarya seni. Nah, karena
kalau misalnya kita berpameran tapi tidak ada karya seni itu buat apa ya? Jadi jelas-jelas kalau pameran ini membutuhkan karya untuk dipamerkan. Nah, kayak misalnya kita mengikuti ajang pameran mobil gitu ya, pasti kan ada produknya, ada mobilnya. Nggak mungkin ketika ada pameran mobil si karya mobilnya itu tidak ada gitu kan, pasti dipamerkan, baik itu dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Dan yang ketiga sebagai pendidikan, belajar berorganisasi. Nah, di sini ada manajemen event di dalam pameran itu sendiri. Karena pameran ini adalah event gitu ya. Jadi kita harus berorganisasi karena ini acara besar, banyak orang yang datang, gak mungkin dibuat dengan satu orang. Pasti memerlukan banyak orang untuk mengorganisir acara tersebut. Jadi seperti yang udah dijelaskan, melatih rasa tanggung jawab itu sendiri. Dan yang keempat, penyegaran dari kejenuhan belajar. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman jenuh dalam belajar, nah sebagai kalau misalnya kalian hobi melukis, menggambar, nah dicurahkan dalam kegiatan tersebut. Bisa dipahami kayak misalnya jenuh belajar, maka dicurahkan dalam kegiatan lukis, menggambar, ya intinya kegiatan seni lainnya, baik itu lukis, gambar, desain, patung, pria, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, meningkatkan apresiasi seni. Jadi bisa dipahami sejauh ini. Nah, lanjut. Nah, untuk materi pameran, perencanaan pameran seni rupa ini akan dilanjut untuk minggu depan. Nah, untuk sekarang sampai sini saja. Nah, untuk selanjutnya perencanaan pameran ini masih ada ya. Nanti dilanjut minggu depan. Nah, memorinya yang pertama, catat materi ini, dikumpulkan, dan sampai jumpa minggu depan. Oke, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.